siang, Pak. Siang dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Raihan, saya nugget berjaga pada siang hari ini. Baik, saya konfirmasi identitas bapaknya dulu sama anaknya ya. Oke, dari bapaknya dulu, nama bapak siapa, Pak? Kavi. Oh, Kavi. Oke, Bapak Kavi ini umurnya berapa, Pak? 35 tahun. 35 tahun. Oke, alamatnya di mana, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Baik, Pak. Sekarang saya minta identitas anaknya Bapak dulu nih. Namanya siapa, Pak? Tasya. Oke. Umurnya berapa, Pak? Umurnya baru juga 2 tahun dok. Oh, 2 tahun. Iya cepet yang begini dok tuh. Oh, Ukuran oke. bayi saya. Oke. Alamatnya juga sama ya. Iya. Oke. Baik, Pak. Di sini sebelum saya lanjutkan, mungkin saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait anak Bapak ataupun dari Bapak sendiri. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Oke, Pak. Ada keluhan apa ya, Pak? Ini dok, anak saya tuh kadang-kadang suka keringat dingin, terus dadanya pada biru-biru, kadang suka kayak dada itu kayak suka sesak napas tuh kayak sedih dok. Oh, Saya jadi dok. suka. Kayak dadanya tuh kayak rengah-rengah tuh kayak narik napas susah gitu dok. Sesak Oh, napas gitu. sesek ya. Iya. Kalau boleh tahu bisa diceritain nggak, Pak? Awalnya gimana, Pak? Jadi ya kalau misalkan nggak tahu sih dok ya, saya kan jarang jalan anak kayak ibunya suka yang sering. Oh, iya. Jadi tiba-tiba tuh kayak biru gitu, kalau nggak misalnya kalau misalnya malam hari dok tuh kayak gila dok, saya udah ngeri dok tuh. Jadi Tiba-tiba aja gitu. tiba-tiba Iya. dari. Biru. Udah dari dulu sih dok sebenarnya, cuman saya ayah ngerasain kok anak saya makin parah gitu, makin kesini. Oh, Gitu. oke. Jadi dari dulunya kira-kira dari kapan tuh, Pak? Kayaknya sih dari lahir kali dok ya. Apa mungkin dari umur udah 3 bulan 4 bulan, cuma waktu itu saya masih kayak masih bodo amat tuh dok. Oh. Mungkin penyakit biasa kali ya. Oh, sejak dia umur 4 bulan, 3-4 bulan. 5 bulanan. Oh, oke. Terus sebelum-sebelumnya udah pernah diobatin belum? Kalau misalkan Dulu sih paling ya gitu dok, obat kayak tenangin dia supaya dia nggak jerit-jerit sesak napas lah, obat sesak napas kayak gitulah. Udah segala obat saya cari-cari di seluruh dunia dok, itu pasti nggak sembuh. tetap ini ya, kambuh-kambuh lagi ya Iya, sesak kambuh. nafasnya. Oke. Kira-kira untuk sesak nafasnya terus juga kebiru-biruannya itu apakah terus-menerus gitu? Apa keringat dinginnya juga apakah Kalau terus-menerus? keringat dingin Apa gimana? sih jarang-jarang dok ya, kadang-kadang nggak tentu gitu. Cuma kalau biru-biru itu kayak ya bisa dibilang sering enggak, jarang juga enggak dok gitu. Oh. Stabil lah biru-birunya. Tapi beraturan nggak, Pak? Apakah per 2 hari atau tidak beraturan gitu? Tidak beraturan. Oh, tidak beraturan. Oke. Terus kira-kira ada nggak, Pak, suatu kondisi di mana kalau misalkan ketika anaknya lagi kayak gitu, cuman jadi dia tuh makin parah gitu, seseknya, atau kalau misalkan makin keringat dingin gitu, kira-kira ada nggak? Paling ya kalau nangis sih dok ya. Oh, kalau sembari nangis gitu ya? Gitu. Oh. Kejar jadi kan napasnya tuh kayak makin. Baik. Jadi kalau misalkan yang bikin Bapak beliau tuh kayak ini seseknya mendingan gitu. Ya Kira-kira dari apa dikasih tuh? obat. Oh, saat Dari dikasih obat. obat tradisional, cuman udah hilang ya, kadang-kadang besok kambuh lagi gitu dok, terus-terusan gitu kan. Oh, Gitu. pemberian obatnya ini setiap sakit atau kadang ada yang pas dia sakit enggak gitu? Ya pokoknya setiap sakit lah. Oh, setiap sakit. Oke. Baik, sebelumnya apakah ada riwayat keluarga yang begini juga gitu? Keluarganya nih kayak gini juga? Dulu sih pernah dok, nenek saya katanya. Oh, Nenek saya salah dok, neneknya dia. Oh, iya. Nenek saya katanya dulu dia pernah biru-biru juga dulu. Oh, iya. Begitu. Oke, sebelumnya anak Bapak ini ada punya alergi tidak? Enggak sih alergi. Enggak ya. Oke. Lalu juga di lingkungannya ini kira-kira apakah bersih gitu? Apanya bersih dok? Oh, lingkungan sekitar rumah gitu, apakah bersih atau Ya, bersih-bersih aja sih dok. atau mungkin di lingkungan itu banyak terpapar asap rokok gitu, Pak? Enggak sih rokok. Oh, enggak ya. Iya, Jadi saya nggak rokok. bersih-bersih aja ya. Bersih. Oke, lalu kalau boleh saya tahu ini riwayat imunisasinya gimana ya, Pak? Nah itu saya nggak tahu dok, itu kan ibunya yang imunisasi, yang ke posyandu, saya mah nggak tahu. Oh, oke. Sebelumnya Bapak ini pekerjaannya apa ya untuk Saya Bapak dan ibunya? tukang cilok dok. Tukang? Cilok. Oh, tukang cilok. Oh, iya. Sampai dok ya hina ya dok ya. Oh, enggak apa-apa kok. Untuk
Ibunya Pak? Ibunya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oke. Tadi riwayat imunisasi Bapak kurang tahu ya? Ya kurang tahu. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk riwayat kehamilannya pada ibunya, kira-kira apakah ada kendala pada saat riwayat kehamilan, proses Kayaknya sih nggak ada ya dok. waktu Ya? hamil gitu, nggak Nggak ada sih. normal-normal aja? Normal aja. Oke, pas melahirkan apakah ada kendala juga Pak? Waktu itu sih lahirnya sih ya itu agak lebih cepat sih dok dari waktu yang Oh, ditentukan. kira-kira berapa? 8 bulan lah dok. 8 bulanan? Ya 8 bulan Oh, kurang. oke. Dia udah lahir dok. Untuk ininya pemberian makannya apa? Apakah gizinya cukup atau kurang gitu? Apakah gimana? Kalau untuk gizi makanan sih ya cukup tuh pak, yang penting susunya cocok dok susunya. Susu, oh jadi di ininya susunya aja. Ya susunya cocok. Oke, cuman untuk selama kan udah beranjak 2 tahun nih sekarang ya. Apakah sudah mencoba makanan-makanan lain kan gitu kan? Oh udah dok palingnya. Ya itu makan bubur sumsum. Oh iya. Bubur-buburan super bubur gitu dok. Tapi kira-kira gizinya cukup gak itu Pak dari makanan? Nah kadang-kadang kalau misalnya nggak cukup saya kasih cilok dok. Oh jadi dikasih cilok, Iya betul. dikasih bumbu-bumbunya juga nggak? Enggak lah dok, ya masa anak saya Oh cilok. acinya aja. Iya. Oh iya. Oke. Terus juga untuk ininya Pak, tumbuh kembangnya gitu, proses tumbuh kembangnya gitu, apakah ada kendala? Bisa ya saat apakah beratnya normal? Oh, waktu dulu sih beratnya sih normal-normal aja sama yang cuma semenjak dia umur bertambah cuman kok tumbuhnya itu kurang nggak naik gitu dok. Oh. Lambat banget pertumbuhannya gitu. Dibanding bayi normal pada ya, umumnya, bayi ya. pada umumnya. Oh jadi lebih agak sedikit berkurang gitu ya. Dalam hal berat atau tinggi ya? Tinggi panjang badannya dok. Oh, tapi untuk berat lahirnya juga berapa Pak? Kalau boleh tahu? Dulu sih sekitar 2,5 on ya. 2,5 on. Iya. Oke. Kalau bapaknya ada lagi gitu ya? Bapak ibunya? Saya sih nggak ada alergi, ibunya juga nggak ada. Apakah ada penyakit bawaan pada ibunya gitu? Katanya sih dulu dok nih ada penyakit bawaan jantung dari neneknya dia. Oh, jadi neneknya dia ini ada selain sesak nafas juga ada penyakit jantung Iya. juga? Oh, oke. Kebetulan meninggal juga karena penyakit jantung dok. Baik. Oke, kalau gitu saya simpulin dulu ya. Iya dok. Jadi sini dengan keluhan anak bapak sakit sesak nafas disertai keringat dingin ya. Oh iya Pak, sebelumnya apakah ada gejala lain Pak? Apa ada keluhan lain Nggak ada sih. selain Nggak ada sih. 3 itu tadi ya? Yang nyeri-nyeri dada lah. Nyeri-nyeri dada juga? Iya. Oh, oke. Katanya sih suka sakit kalau nggak dipegang di dadanya gitu dok. Suka nangis kali mungkin ya? Iya. Oh, oke. Jadi bapak ini keluhan utamanya jadi sesak nafas ya, datang ke sini sesak nafas disertai juga nyeri dada, keringat dingin juga, terus sampai kebiru-biruan ya. Lalu ini kejadiannya ini udah sejak umur 3 sampai 4 bulan ya? 5 bulan. Hah? Tadi 3-4 bulan? 5 bulan dok. Oh 5 bulan. Oke deh, berarti dari 5 bulan yang lalu ya. Oke. Terus juga tiap sakit diberi obat ya, Iya. diberi obat, lalu juga cuman tetap kambuh-kambuh aja Iya. gitu ya. Dikasih obat warung ya Pak ya? Ya pokoknya obat tradisional lah, terus saya beliin dok. Oh oke. Terus juga ini bayinya nggak ada alergi, lalu orang tuanya juga tidak, lalu lingkungannya juga sehat, terus juga tidak ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu ada ya tadi ya? Iya ada. Dari ininya ya, Neneknya juga. dari neneknya dulu ya. Oke, berarti ada penyakit bawaan gitu ya. Oke, untuk imunisasinya Bapak kurang tahu ya. Kurang tahu. Lalu untuk tumbuh kembangnya agak sedikit berkurang ya pada berat dan tingginya ya. Oke, baik Pak. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup dok. Cukup ya. Oke, baik Pak. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan kardiovaskular atau pemeriksaan jantung lebih tepatnya pada anak Bapak. Nanti kira-kira saya akan melihat Pak, saya melihat, lalu mungkin nanti kalau mungkin saya akan cek dengan stetoskop bunyi jantungnya gimana, lalu juga nanti saya akan sedikit merabanya. Nanti pada saat pemeriksaan ini Pak mungkin akan nangis gitu Pak bayinya, anak Bapak, terus juga mungkin agak rewel gitu ya.
Cuman ini untuk menegakkan diagnosis saya gitu Pak. Saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ini Pak. Jadi apakah Bapak bersedia? Ya bersedia. Oke, baik, kalau bersedia silakan kebit. Baik Bapak. Baiklah, setelah melakukan anamnesis, lalu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ini, pada anak. Baik Dek, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisiknya ya. Saya akan memeriksa ya, saya tadi sudah bilang saya akan memeriksa pada bagian sekitar daerah dada. Mungkin saya juga akan sedikit meraba dan juga mendengarkan bunyi jantung dengan menggunakan stetoskopnya Dek. Baik Dek, boleh silakan, maaf ya, tolong dibuka dulu bajunya, kaosnya. Lalu setelah itu pertama-tama kita akan melakukan inspeksi. Lalu kita lihat bentuk dadanya. Kita lihat dari arah sebelah kanan pasien dan dari arah kaki. Kita lihat bentuk dadanya apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada kelainan seperti pectus excavatum atau pectus carinatum ataupun barrel chest. Lalu pada inspeksi untuk melihat bentuk dadanya itu simetris, jadi normal. Lalu setelah itu kita lihat juga apakah terlihat apex cordis atau ictus cordisnya terlihat atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat frekuensi napasnya, pernafasannya kita lihat. Coba napas, Dek. Oke. Kalau untuk rongga dadanya, bentuk dadanya pada saat pernafasan normal ya, tidak ada asimetrisan. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Kita palpasi pertama dari ictus cordisnya untuk menentukan ictus cordis. Oke, untuk penentuan proses palpasi ictus cordis itu normal, teraba denyutnya. Lalu setelah itu kita mempalpasi daerah epigastrium. Kita palpasi dengan ujung jari yang digunakan untuk merasakan impuls pada ventrikel kanan. Oke, lalu setelah itu setelah dilakukan palpasi, kita juga mempalpasi daerah pada ICS2 atau selai IG2 pada bagian kanan untuk merasakan impuls suara jantung di sini. Baik, setelah itu setelah melakukan palpasi tidak ditemukan adanya kelainan dan pada saat infeksi dan palpasi hasilnya normal. Lalu setelah itu akan saya catat di rekam medis terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan inspeksi dan palpasi, sekarang kita akan melakukan perkusi. Jadi kita sedikit mengetuk pada daerah rongga dada. Pertama kita akan menentukan batas kiri dan kanan jantung. Pertama di batas kanan jantung itu pada parasternal line, garis imajiner parasternal line dextra, dan ditarik dari CS2. Maaf ya, Dek. Perkusikan dari suaranya sonor hingga pekak. Setelah itu ditarik sekitar 2 jari, lalu gesek ke arah medial. Oke, baik, setelah itu menentukan batas kiri jantungnya, ditarik dari garis mid clavicular line sinistra dari ICS2 juga. Maaf ya, Dek. Dengar suaranya dari sonor, jadi ditarik ke bawah hingga suaranya berubah menjadi timpani.
Setelah itu kita naikkan ibu jari lalu ke arah medial, dua jari. Baik, setelah menentukan batas kiri kanan jantung, perkusinya telah selesai dan hasilnya normal, tidak ada kelainan. Baik, setelah melakukan perkusi dan mencatat tadi rekam medis, setelah itu kita akan melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop. Dan pertama-tama kita, karena ini anak, jadi kita harus pastikan posisi anak sedang tenang, santai, rileks. Lalu posisinya bisa tidur dengan berbalik sekitar 30 derajat. Lalu kalau misalkan tidak memungkinkan bisa dengan posisi duduk. Lalu kita akan auskultasi di daerah 4 katup, yaitu aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral. Pertama dari katup aorta dulu. Kita dengarkan suara dasar jantungnya. Kita dengar juga apakah ada bunyi lain di luar bunyi yang normal, apakah ada atau tidak di keempat katup. Baik, setelah melakukan auskultasi pada 4 katup, bunyi jantungnya normal, tidak ada kelainan, dan tidak ada bunyi-bunyi lain selain bunyi dasar jantungnya di keempat katup. Setelah itu, setelah melakukan auskultasi, kita catat di rekam medis. Lalu, Dek, boleh Dek diturunin aja sekarang kaosnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Dan tekanan darah ini membutuhkan tensimeter dan stetoskop. Saya angkat sedikit ya angin kaosnya. Apakah kekencangan? Enggak ya? Baik, setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, hasilnya normal 120/80. Maaf ya. Selanjutnya adalah pengukuran pulsasi kapiler atau pengisian ulang kapiler. Saya lihat dulu ya pada bagian jari. Kita lihat capillary refill ya, apakah normal atau tidak, dan apakah ujung-ujung jarinya terdapat kebiruan atau tidak. Oke. Dan setelah itu juga kita ngecek apakah terdapat clubbing finger pada anak. Maaf ya, seperti ini ya. Nah, oke, untuk clubbing finger hasilnya normal. Lalu setelah itu kita melakukan pengukuran tekanan nadi ekstremitas. Jadi kita ukur antara kiri dan kanan dengan hitungan berapa kali per menit. Oke, sebenarnya satu lagi. Oke, dari pengukuran nadi ekstremitas hasilnya normal. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan fisiknya pada anak Bapak,
Jadi hasilnya itu normal ya, untuk sementara ini normal dari hasil saya melihat inspeksi tadi, terus palpasi, saya raba sedikit, lalu saya perkusi, saya mengetuk-ketuk sedikit di bagian rongga dadanya, lalu saya dengarkan bunyi jantungnya dengan stetoskop. Itu untuk hasilnya itu semuanya itu normal ya. Jadi mungkin nanti bapak kalau boleh saya saranin bisa sarankan untuk ke ini ya, foto ronsen bagian dada. Mungkin nanti akan dapat diketahui lebih lanjut. Lalu nanti untuk sementara saya kasih obat dulu ya Pak ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Nggak ada ya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak.